Puji Tuhan, haleluya, shalom. Apa kabarnya? Hah? Luar biasa, haleluya ya. Sekalipun keadaanmu hari ini mungkin tidak luar biasa, tetapi ketika kau menjawab dengan kalimat luar biasa, berarti imanmu telah berkata, engkau luar biasa. Dan orang-orang seperti inilah yang nantinya akan menikmati ya berkat-berkat Tuhan. Karena ketika engkau berkata sukacita luar biasa, itu aura yang positif ya akan mengalir dalam tubuh kita. Ya, ini positif sehatnya ya, bukan positif corona. Oke. Baik, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman yang kami dengar hari ini adalah firman yang menjawab doa-doa kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus memuliakan Tuhan, bagaimana kami harus meninggikan nama-Mu, lewat apa, dan bagaimana caranya. Firman-Mu akan memberitahukan itu kepada kami hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Sudah dikasih Kristus. Kadang-kadang kita suka rancu ya. Orang yang memuliakan Tuhan itu yang bagaimana sih? Oh, yang setiap hari bawa gitar kemana-mana ya. Terus dia nyanyi gitu ya, bawa gitar kemana-mana, dia memuji Tuhan gitu. Oh, ini hidupnya nih memuliakan Tuhan nih gitu ya. Atau ketika kita ada di ibadah seperti ini, atau ketika kita ada di gereja, baru kita berkata saya sudah memuliakan Tuhan ya. Apakah hidup memuliakan Tuhan hanya cakupannya adalah ketika kita ada di gereja? Kadang-kadang pun tubuh kita di gereja, tapi pikiran kita kemana-mana ya. Kemana tuh? Ke Piala Eropa. Hidup Belanda gitu. Dan hidup memuliakan Tuhan ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Hidup memuliakan Tuhan itu bisa kita lihat salah satu contohnya di Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3. Ayo buka sama-sama. Lukas pasal 3. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya. Lukas ya, di perjanjian baru. Lukas itu di perjanjian baru. Kalau engkau mengalami kesulitan untuk membuka Injil Lukas, aduh, ya di handphone atau di screen ada ya, di layar ya. Oke. Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata begini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, perhatikan baik. Ada sesuatu yang aneh di ayat yang kedua. Anehnya bagaimana? Lihat. Ada dua imam besar yang waktu itu sedang menjabat. Wah, ini aneh. Kenapa aneh? Perhatikan, dalam sejarah perjanjian lama sampai sejarah perjanjian baru, belum pernah ada sejarah Tuhan memilih dua imam besar. Nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Ya, imam besar itu satu. Karena apa? Ketika Tuhan memilih seorang untuk menjadi imam besar, Tuhan punya rencana apa? Lewat orang itu, bayang-bayang juru selamat muncul. Bayang-bayang juru selamat dikenali oleh banyak orang. Makanya gak bisa dua imam besar, tapi satu imam besar. Tapi aneh kan? Ayat 2 tadi berkata apa? Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Jadi ada dua imam. Wah, ini sangat-sangat aneh.
Kayafas tidak bisa memunculkan bayang-bayang juru selamat. Karena apa? Dia berada di bayang-bayang mertuanya. Nah, hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang menunjukkan bayang-bayang juru selamat. Ayo, mulai mengerenyitkan dahinya beberapa orang. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah lewat hidupmu gitu loh. Itu orang bisa melihat bayang-bayang Yesus, bayang-bayang juru selamat. Tuhan memilih Kayafas dengan satu tugas yang mulia luar biasa. Tapi Kayafas tidak menunjukkan bayang-bayang juru selamat itu. Bahkan Kayafas gagal dalam hal ini. Kayafas tidak memuliakan Tuhan. Tapi Kayafas justru mengoyakkan pakaian jubahnya itu. Terutama ketika dia sadar bahwa Tuhan berbicara bukan kepada siapa tadi? Kayafas. Bukan kepada Hanas. Tetapi kepada Yohanes. Ini Yohanes siapa kira-kira? Ya betul, Yohanes anak Zakaria. Betul, di situ ada. Maksud saya, Yohanes Pembaptis. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan selalu berfirman kepada seorang imam di Yerusalem. Bukan di padang gurun. Kalau porsinya untuk imam, tidak pernah Tuhan berbicara di padang gurun, nggak pernah. Selalu di Yerusalem, karena di Yerusalem itu ada rumah Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang memberikan bayang-bayang juru selamat. Wow. Dan ini yang kami lakukan. Supaya saya sadar betul bagaimana saya ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita buka dulu 1 Petrus pasal yang ke-2. 1 Petrus pasal 2. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayo, sama-sama baca lagi. Ya, nggak banyak-banyak ayat kok hari ini. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Wis, puji Tuhan, langsung ketemu. Ya, cepet ya. Setelah tadi agak disindir sedikit ya. Oke. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yap. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Coba ulang pelan-pelan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba kata kamu diganti saya, ya. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Coba kata saya diganti nama masing-masing, coba. Ayo, nggak usah malu-malu, oke. Tetapi harilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang terpilih. Jadi bangsa terpilih, imamat yang rajani. Nah, kata imamat ini kata dasarnya apa? Imam, bukan mamat. Bukan mamat, tapi imam. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi imam supaya apa? Hidup kita memuliakan Tuhan dengan cara, iya betul, menunjukkan bayang-bayang juru selamat. Ini kesaksian saya. Bagaimana saya dan istri dan anak-anak menjadi bayang-bayangnya Yesus. Video singkat. Iya. Oh ya, Pak Daulat. Terus bertumbuh ya, Pak ya. Terus bertumbuh. Amin. Berkati ya, Bu.
Bu, kalau sekarang nggak apa-apa, Bu. Kalau yang nggak puasa ya, yang nggak puasa. Dong buat kakaknya. Ada lagi nggak kak buat kakaknya? Makasih, Bu ya. Puasa. Ada? Masih ada? Wah, makasih, Pak. Ya. Habis nggak? Bagaimana? Sudah menyaksikan video-video tadi, yaitu sebagian dari apa yang kami lakukan, ya. Ada yang di rel tadi di Tanah Tinggi Senen, ya. Itu ibadahnya setiap hari Minggu jam 9 sampai jam setengah 11. Itu ada 60 anak-anak Tuhan yang percaya, yang menjadi orang Kristen 60. Tapi sesungguhnya penghuni di sana di sekitar rel itu ada sekitar 300. Jadi setiap hari Minggu kita harus siapkan nasi bungkus 300 sampai 350 untuk mereka semuanya. Dan video yang kedua tadi itu ingat nggak di mana itu? Di Lembah Abadi. Mana tuh Lembah Abadi? Di Sukmajaya. Kalau Bapak Ibu tahu kantor Telkom di Sukmajaya, itu di belakangnya, ya, di belakangnya itu, ya betul ya. Ada beberapa yang manggut-manggut begini, oke. Itu di belakang kantor Telkom Depok, ya. Jadi hidup memuliakan Tuhan ternyata yang pertama adalah menunjukkan bayang-bayang Yesus. Kayafas gagal karena Kayafas telah mengoyakkan pakaiannya. Artinya apa? Dia sudah menghina Tuhan. Kalau boleh ngomong dalam bahasa sehari-hari, aku nggak perlu lagi jabatan imam. Dalam hal apa dia marah? Ketika dia mulai menangkap Yesus. Lalu Yesus bersaksi, aku. Ketika dia bertanya, apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Kamu sendiri mengatakan hal itu. Marah. Sambil mengoyakkan pakaiannya. Kemudian apa dia berkata? Dalam hal ini kita tidak perlu saksi lagi. Wow. Jadi Kayafas gagal menjadi orang yang memuliakan Tuhan karena dia tidak bisa menunjukkan bayang-bayang juru selamat. Wow. Padahal ini penghargaan yang luar biasa buat kita. Kalau kita dipilih menjadi imamat yang rajani, artinya ada pakaian imam dalam diri kita. Pakaian imam itu melambangkan apa? Kemuliaan dan urapan. Dengan urapan dan kemuliaan itu, Yesus mau setiap orang yang melihat hidupmu, mereka memuliakan Tuhan. Wow. Kalau kau masih mengenakan pakaian imammu, ada wibawa Tuhan. Ya. Tapi sayang, Kayafas gagal menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Ini pernah terjadi kepada Harun. Tahu Harun ya? Ya, Harun yang di Alkitab. Ya, bukan Harun teman kita. Harun yang di Alkitab. Siapa Harun itu? Kakaknya Musa. Tuhan pilih Harun menjadi imam. Musa pemimpin Israel. Imamnya siapa? Harun. Apakah dua-dua? Musa juga imam, Harun enggak. Ya, karena Tuhan tahu kalau jabatannya rangkap, capek nanti. Makanya ketika hari itu Harun dan siapa lagi yang saudara perempuannya? Miriam. Harun dan Miriam marah kepada Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang dinikahi oleh Musa. Miriam marah. Apakah hanya dengan kamu Tuhan berbicara? Tuhan juga berbicara kepadaku. Kenapa kau lakukan kesalahan itu? Ketika Miriam dan Harun memarahi Musa berkenaan dengan wanita atau perempuan Kus itu, Tuhan marah. Tuhan marah kepada mereka, kepada Miriam dan Harun. Dan hari itu Miriam langsung kena kutukan dengan sakit kusta. Tapi Harun tidak. Kenapa? Karena Harun masih mengenakan, tanda kutip, mengenakan pakaian imam, lambang kemuliaan, lambang pengurapan itu. Terus bagaimana caranya Tuhan menghukum Harun? Nanti baca ya kitab Ulangan, Keluaran. Wah, Musa ajak Harun
Bang, ikut saya bang. Waduh, walaupun ini seorang adik ya, tapi dia gunakan jabatannya sebagai pemimpin. Ya, bang ikut bang. Lalu Harun dibawa naik ke atas gunung. Dan Musa berkata, bang, kau telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan pakaian imam yang dikenakan oleh Harun dilepaskan oleh Musa. Dan ketika pakaian imam itu sudah tidak dikenakan lagi oleh Harun, Tuhan hukum Harun dan meninggallah dia. Jadi jabatan kita sebagai imamat yang rajani, Tuhan punya maksud supaya kita memuliakan Tuhan. Wow, suatu tugas yang sangat-sangat mulia. Betapa Tuhan, betapa Yesus menghargai kita dahsyat, supaya hidup kita memuliakan Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi pujian memuliakan Tuhan tidak sekedar tepuk tangan di gereja. Itu juga salah satu memuliakan Tuhan, tapi Tuhan mau lebih dalam lagi. Hidupmu jadi berkat. Sekali lagi ya, 1 Petrus pasal 2. Tuh. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Miliknya Tuhan. Untuk apa? Supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup memuliakan Tuhan itu memiliki arti. Dan setiap orang yang melihat hidupmu, mereka memuliakan Tuhan. Kau kerja dengan baik. Ya, setiap orang yang melihat hidupmu, mereka lihat bayang-bayang juru selamat. Dan jangan nanti selesai ibadah langsung semuanya sikapnya rohani gitu ya. Bawa Alkitab kemana-mana. Ke ruangan sebelah bawa Alkitab. Disapa, apa kabar? Shalom. Tidak perlu kayak begitu. Kau bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Tapi ada nilai plus. Imam. Karena kita siapa? Imamat yang rajani. Tuhan telah pilih kita. Ayo muliakan Tuhan. Muliakan Dia lewat hidupmu. Karena kita punya tugas untuk memberitakan apa tadi? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudahkah istrimu melihat bayang-bayang juru selamat ketika melihat engkau, hai para suami? Sudahkah suamimu melihat bayang-bayang juru selamat ketika suamimu melihat engkau para istri-istri? Wah, yang belum nikah bilang yes. Saya dengar. Sudahkah orang di sekitarmu melihat bayang-bayang juru selamat ketika engkau hadir di tengah-tengah masyarakat itu? Ayo. Hidup memuliakan Tuhan itu ternyata jadi berkat. Cuma tadi dikasih Tuhan. Biar hari ini kita mulai sadar ya, kita mulai ngerti bahwa hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang digandaki oleh Dia. Jangan sampai pakaian imam itu koyak. Jangan sampai pakaian imam yang kau kenakan itu robek. Gara-gara kau jadi batu sandungan terus. Kayafas ditolak oleh Tuhan. Karena dia tidak mencerminkan. Tidak menunjukkan bayang-bayang juru selamat. Harun ditolak. Karena Harun tidak bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jangan sampai selanjutnya kita yang ditolak. Karena kita tidak menunjukkan bayang-bayang juru selamat.
Tundukkan kepala, tundukkan kepala, tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman yang hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus memuliakan Tuhan. Ternyata memuliakan Tuhan itu adalah salah satunya hidup kami menunjukkan bayang-bayang juru selamat itu. Artinya setiap orang yang melihat hidup kami, mereka harus melihat Yesus Kristus. Bapa yang baik, memberkati seluruh jemaat yang hari ini bergabung di ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, di Jakarta, di Depok, di Bogor, di Bandung, Tuhan jamah mereka. Supaya kami mengerti bahwa hidup kami adalah imamat yang rajani. Imam. Ada pakaian imam yang kami kenakan. Itu artinya ada urapan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kami. Jangan sampai pakaian imam itu koyak. Jangan sampai pakaian imam itu robek. Sehingga orang tidak melihat Yesus lewat hidup kami. Bapa, memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami, berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami berdoa bersama-sama dengan jemaat yang hadir hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin negeri kami, Pak Presiden, wakil, menteri-menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden. Berkati mereka Tuhan. Beri kesehatan kepada mereka. Supaya mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang ada dalam kabinet menteri ini, mereka jadi berkat Bapak. Berkati Pak Jokowi. Berkati keluarganya. Berkati Wakil Presiden. Berkati keluarganya. Bapak, kami juga berdoa untuk pimpinan Telkom. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan. Biar Tuhan sendiri yang menuntun pemimpin Telkom ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkati beliau, keluarga besarnya, doa-doanya Tuhan jawab dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk anggota keluarga kami yang ada di persekutuan doa ini. Tuhan tolong Bapak, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berkati mereka yang lemah, berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk karyawan Telkom. Kami berdoa untuk karyawan Telkom, Telkom Group, baik yang bekerja di rumah atau yang bekerja di kantor. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan Telkom. Bapak, biarkanlah kami terus berdoa untuk kesejahteraan Telkom. Karena kesejahteraan Telkom juga kesejahteraan seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya. Bapak yang baik, Engkau memberkati terus PT Telkom ini. Dan kami terus berdoa, menjagai, melindungi, jauhkan dari rancangan orang-orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk seluruh anggota Bina Rohani Kristen Telkom. Tuhan berkati sejabodetabek, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Bin Roh Kris di Witel Bogor. Tuhan tolong Bapak supaya semua anggota digerakkan oleh Tuhan tetap semangat dalam beribadah. Karena ibadah inilah yang terus akan membuat mereka punya ide-ide yang baru. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang baru. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak yang akan memasuki sekolah yang baru, yang sudah naik kelas, yang sudah lulus, dan mereka mencari sekolah yang baru. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Tunjukkan sekolah yang tepat. Tunjukkan kampus yang tepat, universitas yang tepat. Sehingga lewat sekolahan, lewat kampus itu, anak-anak ini jadi berkat. Karena mereka juga adalah imamat yang rajani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kami. Jika sebentar kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Jemaat yang Tuhan kasih, sekarang arahkan hatimu kepadanya. Dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus.
serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja kembali ya. Selamat menikmati berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.